Allah berfirman, "Fatawalla anhum." Ya Muhammad, li'annaka qad ballaghta risalati rabbik, falam yastajibu, wa balaghta fin nasihati, falam yaqbalu. Fatawalla anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya berpaling dari mereka. Karena kamu, wahai Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah menyampaikan risalah Tuhanmu kepada mereka, dan mereka tidak beriman, serta mereka tidak mendatangi seruanmu, sedangkan kamu sudah memberi nasihat, namun mereka tidak mendengar nasihatmu. Oleh karena itu, supaya kamu berpaling dari mereka, fatawalla anhum, maka berpalinglah kamu dari mereka. Yauma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdath, wan nukuru bilammin nuni wal kaf, wa huwa ma tunkiru an-nufus, wa la tatiqu lahu hamla. Wal muradu bihi huna al-'adzab. Allah berfirman, surat Al-Qamar ayat 6 dan ayat 7, yauma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur. Ingatlah ketika malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu hari pembalasan. Maka semua ketika diseru oleh para malaikat Allah pada hari pembalasan, semua merasa cemas, semua merasa takut. Khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdath ka'annahum jaradun muntashir. Ketika mereka diseru pada hari kiamat, pada hari pembalasan, mereka menundukkan pandangan mereka sambil keluar dari kuburan. Jadi ketika para malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, apa sesuatu yang tidak menyenangkan itu? Sesuatu yang tidak menyenangkan adalah hari pembalasan. Mereka diseru dalam keadaan menundukkan pandangan mereka ketika keluar dari kuburan. Nah, mereka memahami hari itu merupakan hari yang sulit, hari pembalasan. Lafal an-nukur memiliki makna suatu yang tidak menyenangkan seseorang. Mengapa? Karena pada hari tersebut memiliki beban yang berat. Beban itu tidak bisa diangkat. Apa yang dimaksudkan dengannya? Yang dimaksudkan dengannya adalah azab dan siksaan bagi siapa saja yang melakukan perbuatan salah. Bagi siapa saja yang melakukan perbuatan dosa, maka harus bertanggung jawab atas kelakuannya. Itulah makna yauma yad'u ad-da'i ila syai'in nukur, khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum
jaradum muntashir. Ingatlah ketika malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan. Maksudnya di hari pembalasan. Mereka yang diseru menundukkan pandangan-pandangan mereka dari kuburan. Karena mereka memahami di hari itu ada suatu beban yang berat. Di hari itu setiap amal perbuatan diproses. Dan setiap orang harus bertanggung jawab atas amal perbuatan masing-masing. Sehingga arti an-nukur memiliki makna suatu yang tidak menyenangkan jiwa manusia. Wa hadza tahdidun wa wa'idun lilladzina a'radu 'anil haqq wa anna lahum yawman aswad لا مفر من عذابه وهو اليوم الذي يخرجون من القبور إلى لقائه وحسابه أذلاء خاضعين يموت بعضهم ببعض من الحيرة والدهشة. Ayat tersebut surat Al-Qamar ayat 6 dan ayat 7 merupakan tahdid, wa'id, ancaman bagi mereka yang berpaling dari kebenaran. Dan mereka ketika itu memiliki hari yang hitam. Pada hari tersebut mereka tidak bisa lari dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu di hari mereka keluar dari alam kubur untuk dibangkitkan, dihisab, dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang berpaling dari kebenaran, yang berpaling dari Al-Quran, mereka dalam keadaan hina, serta mereka dalam keadaan tumpang tindih. Mengapa? Karena mereka bingung, serta mereka itu takut. Sehingga mereka dalam keadaan susah, dalam keadaan gelisah, dalam keadaan cemas. Begitu juga dalam keadaan takut. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ka'annahum jaradum muntashir, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan karena jumlah mereka banyak. بكثرتهم حيث يجمع الله الأموات بعد إحيائهم ويلحق آخرهم بأولهم إيماء إلى أن الحشر يكون بالروح والجسم معا. Jadi mereka dibangkitkan seakan-akan mereka sebagai belalang yang berterbangan karena jumlah mereka yang banyak. Allah Subhanahu wa ta'ala mengumpulkan orang-orang yang mati lalu dihidupkan, dibangkitkan. Kebangkitan tersebut meliputi manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Sesuai dengan keterangan surat Al-Waqi'ah ayat 49, kebangkitan itu meliputi semua, qul innal awwalina wal akhirin la majmu'una ila miqati yaumin ma'lum. Itulah sebagai kebangkitan hari kiamat. Keterangan tersebut memberikan isyarat bahwa hari kebangkitan
atau hari berbangkit, dibangkitkan ruh dan jasad dalam waktu bersamaan. Tentunya sesuai dengan keadaan di hari kiamat. Mereka dibangkitkan bersama roh dan jasad. Kebangkitan tersebut meliputi dari sejak manusia pertama sampai manusia yang terakhir. Sehingga jumlah bilangan mereka itu besar. Jumlah bilangan mereka itu banyak. Surat Al-Qamar ayat 6 dan ayat 7 menjelaskan, Yauma yad'u da'i ila syai'in nuqur khusya'an absaruhum yakhrujuna minal ajdati ka'annahum jaradum muntashir. Ingatlah ketika malaikat menyeru kepada sesuatu yang tidak menyenangkan, yaitu hari pembalasan. Sambil menundukkan pandangan-pandangan mereka dari kuburan, ka'annahum jaradum muntashir, seakan-akan mereka belalang yang berterbangan karena jumlah mereka yang banyak. Allah berfirman surat Al-Qamar ayat 8, muhti'ina ila da'. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu. Maksudnya mereka datang dengan cepat dalam keadaan bergegas mendatangi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala supaya dihisab. Setelah itu supaya mereka memperoleh balasan sesuai amal perbuatan masing-masing. Ay musri'ina ila da'watillah ilal hisabi wal jazaa. Mereka datang dengan cepat kepada penyeru itu, muhti'ina ila da'. Dan mereka mendatangi seruan tersebut dalam keadaan bergegas supaya mereka dihisab. Setelah itu mereka memperoleh balasan. Itulah seruan Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kebangkitan. Yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir ay syadidul ahwali wal makhafir azimul alami wal maqawir. Allah berfirman, yaqulul kafiruna hadza yaumun 'asir. Orang-orang kafir berkata, inilah hari yang berat. Mengapa disebut hari yang berat? Karena di hari itu dahsyat amarah bahayanya. Di hari itu penuh kepedihan. Serta di hari tersebut besar bencana-bencananya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam surat Al-Ma'arij ayat 43 dan ayat 44. Yauma yakhrujuna minal ajdati sira'an ka'annahum ila nusubin yukhilun. Pada hari mereka keluar dari alam kubur dengan cepat, bergegas, seakan-akan mereka pergi dengan segera kepada hari besar mereka, yaitu ketika mereka hendak menyanjung berhala-berhala mereka sewaktu mereka berada di alam dunia. Khashi'atan absaruhum tarhaquhum dhillah. Dzalikal yaumul ladzi kanu yu'adun. Mereka dalam keadaan menekurkan pandangannya serta diliputi kehinaan
Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka, yaitu hari kiamat. Jadi mereka dibangkitkan itu dalam keadaan menekurkan pandangannya. Artinya dalam keadaan hina. Pada saat mereka dibangkitkan, pada hari berbangkit itu, mereka diliputi kehinaan. Mengapa seperti itu? Itulah hari yang dahulunya mereka itu telah diingatkan bahwa bagi mereka yang berpaling dari kebenaran akan memiliki kehidupan yang hina dan akan memperoleh siksaan yang pedih. Itulah hari yang dahulunya diancamkan kepada mereka. Hari tersebut adalah hari berbangkit. Hari tersebut adalah hari kiamat.